Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Poda Amor channel sederhana, channel apa adanya tanpa harus ada apanya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Video ini saya buat khusus para calon-calon budak YouTube, para karnivora maupun omnivora dimanapun berada ya. Dalam arti begini, kita sesama pemula. Kebanyakan pemula itu buru-buru kan mau monet kan, mau buru-buru untuk memperbanyak subscribe-nya, buru-buru monet, entah itu jam tayangnya sudah mumpuni atau belum, jam terbangnya bagaimana, kualitas videonya bagaimana, mungkin enggak mikir sejauh ini kan. Disimak dulu ya. Ini contoh simpel, ketika Anda memburu pertama kali dalam YouTube, kebanyakan pemula itu pasti 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Tapi setelah mencapai monetisasi, sekali lagi tujuan Anda itu udah jelas. Maksudnya begini, di YouTube itu ada 3 fase kawan. Pertama itu pemula. Jadi untuk pemula itu usahakan itu totalitas dalam kontenmu itu ada. Jadi itu bekal untuk setelah monetisasi. Karena pada faktanya 3 kelas di sini saya bagi ya. YouTuber pemula, jelang monetisasi dalam arti kejar $10. Dan setelah $10 itu baru Anda bisa gajian, dalam arti sudah mencapai $100 pertama. Jadi jangan salah, setelah monetisasi kebanyakan orang berpikir-pikir, gajian, ye, gundulmu semplok itu. Jadi prosesnya kurang lebih untuk pencapaian $10 dan $100 pertama ini sama saja, itu prosesnya seperti kita waktu membangun YouTube atau istilahnya YouTuber pemula itu sendiri. Jadi jangan bangga dengan 1000 subscribe-mu, 4000 jam tayang pertamamu. Itu didapat dari mana dulu? Karena kebanyakan pemula itu hasilnya didapat, satu, bisa jadi tonton sendiri. Kedua, itu dari sub for sub. Dan setelah monetisasi monetisasi nanti, cara ini bisa jadi bumerang bagimu ya. Jadi istilahnya namanya perusahaan YouTube itu kan perusahaan yang berbasis ke dunia bisnis. Yang namanya perusahaan berbasis atau berbau untuk mencari cuan, itu tingkat keketatan atau keamanannya itu bisa jadi lebih protek lagi untuk akunmu nanti. Jadi jangan salah, makanya saya bilang perkuat fondasimu di awal-awal sebagai YouTube pemula. Jangan kau anggap setelah monet langkahnya akan sama seperti di waktu kita sebagai pemula. Salah total. Makanya saya bilang perkuat fondasimu, jalin silaturahmimu semenjak dini. Ingat, kalau cari sub for sub itu jangan berburu cuma sub for sub saja. Karena faktanya ya, tidak banyak itu tidak sedikit orang yang saling sub itu akunnya resmi, akun aktif, bisa jadi akun tuyul, akun robot, tidak jelas. Makanya kalau kebanyakan kalau orang yang istilahnya tidak sabaran beli, bisa jadi melambung di awal, tapi untuk view, untuk followernya, untuk interaksi di dalam kontennya nanti untuk ke depan itu tidak ada. Itu yang bisa jadi nanti teka-teki besar buat YouTube untuk channelmu. Makanya saya di sini tidak bosan untuk mengingatkan, kalau mau jadi YouTuber istilahnya jangan nanggung. Kalau mau sportivitas jangan nanggung. Kalau mau babak belur juga jangan nanggung. Sekalian hancur-hancuran di sini gitu loh. Itu bukti keseriusan kita terhadap sesama. Jadi kalau keseriusannya cuma istilahnya salam gotong royong cuma di awal, tapi kalau endingnya nanti tidak ada, podo wae bohong. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kita sebagai YouTuber harus selektif, karena tidak banyak ataupun tidak sedikit para pengguna YouTube pemula itu, maaf saya bilang tidak semua, egoisnya susah ataupun istilahnya dibilang tidak mudah atau tidak gampang ya untuk menghilangkan rasa egois. Itu saya bilang itu sudah dicor permanen mungkin dalam otaknya. Mungkin belum paham bagaimana nanti prosesnya untuk ke depan. Saya bilang ini 3 ronde loh. 3 ronde seperti kurang lebih caranya itu hampir sama ya, prosedurnya seperti kita waktu di YouTube pemula ini sendiri. Jadi kalau sampai sini, sebelum Anda melangkah lebih tinggi,
pikirkan dulu masa-masa sebelum babak belur kuotamu, babak belur di waktumu. Ingat, di YouTube itu kita tidak jauh beda dengan budak YouTube ya. YouTube itu tidak mau tahu kamu mau ada uang buat beli kuota atau tidak, ada waktu atau tidak, sibuk atau tidak, sehat atau sakit atau tidak, itu mereka tidak pusing. Mereka hanya memusingkan atau istilahnya hanya pikir pokoknya kamu itu harus konten, dan konten. Dan dari setiap konten ini harus ada ya, istilahnya step by step, istilahnya tangga-tangganya. Istilahnya dalam arti lainnya itu tingkat kualitasnya. Mungkin kalau bicara kualitas seolah-olah kayak saya ini kayak orang yang berkelas ya. Maksudnya ndak perbaiki konten, setiap konten ada perbaikan, ada inovasi, mungkin ada perkembangan dan sebagainya. Jadi bukan mendatar saja begitu. Jadi kurang lebih pemahamannya untuk yang buru-buru monet atau istilahnya yang belum paham, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mohon dijadikan renungan dulu ya. Kalau nggak percaya ya wes, nanti buktikan saja. Di sini saya cuma menyampaikan sebatas pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari bawah kolong meja ini ya. Ada info di sini. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Oke, semoga semangat. Kalau memang mau bejat ya bejat sekalian, kalau memang mau baik ya baik sekalian. Jadi koreksi sejak dini channelmu ini ya, sebelum engkau hahaha di akhir episode nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.